Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang segar, menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani sepanjang hari ini aktivitas kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang memberkati dan memelihara hidup kami. Sepanjang malam Tuhan memberkati kami dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Dan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pagi hari ini adalah hanya Tuhan sumber kebahagiaan. Dari Mazmur 25 ayat 10 sampai 14 demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup sehari-hari, tentu setiap orang mendambakan kebahagiaan dalam dirinya. Kebahagiaan sendiri dapat diartikan sebagai kesenangan dan ketentraman dalam hidup. Kesenangan dan ketentraman yang dimaksud bukan hanya dirasakan secara lahiriah, melainkan juga secara batiniah. Tidak ada kebahagiaan sejati di dunia ini. Kebahagiaan yang ditawarkan dunia adalah semu. Orang dunia seringkali mengukur kebahagiaan dari banyak sedikitnya uang yang dimiliki, atau harta melimpah, jabatan atau kedudukan, dan juga popularitas. Kenyataannya, semua itu tidak menjamin seseorang memperoleh kebahagiaan. Bukankah sering kita baca di koran atau di media, banyak public figure atau artis atau pejabat yang kedapatan frustasi, mencoba bunuh diri, lari kepada narkoba atau pergaulan bebas karena merasakan kehampaan dalam hidupnya, padahal materi dan popularitas sudah mereka dapatkan. Ingatlah bahwa sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan, dan dosalah yang menjadi penyebab manusia kehilangan kebahagiaan. Oleh karena dosa atau pelanggaran, manusia pertama diusir dari Taman Eden, sehingga manusia kehilangan kebahagiaan. Akibatnya, berbagai upaya dilakukan manusia agar mendapat kebahagiaan itu kembali, meskipun cara yang ditempuhnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri, semakin mereka terjebak dalam tipu muslihat iblis yang acap kali menawarkan kebahagiaan semu. Dunia dengan segala kegemerlapannya menjadi umpan empuk bagi orang-orang yang haus akan kebahagiaan. Banyak orang terlena dan malah semakin jauh dari sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Pemazmur berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi." Dalam ayat 12-13. Jadi, siapapun yang ingin berbahagia dalam hidupnya harus memiliki hati yang takut akan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah kebenaran yang akan menuntun dan membawa kita mendapatkan kebahagiaan. Dan apabila kita mengutamakan Tuhan,
mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kebahagiaan hanya milik orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di dalam Mazmur 1 ayat 2. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau satu-satunya sumber kebahagiaan itu di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk takut akan Engkau, mendengarkan perintah-Mu, melakukan perintah-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, sertai dan memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.